Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video kita yang selanjutnya di sini di Bimbel Tes CPNS untuk latihan kita bersama di video 869 ya, untuk latihan tes TWK. Ini adalah bagian yang kedua untuk yang versi lengkap untuk tes TWK-nya. Kemarin sudah ada video ya tentang soal nomor 6 ini, kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep yang diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Landasan konsep bela negara. Sebenarnya ini pertanyaannya kan di kalimat yang terakhir ini. Landasan konsep bela negara secara yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pilihannya A sampai dengan E. Jadi di awal ini hanya sebagai pengantar saja mengenai apa sih bela negara. Yang ditanyakan hanyalah landasan konsepnya, pasal berapa. Oke, kita akan berikan informasi di sini bahwasanya landasan konsep dari bela negara ini adalah adanya wajib militer dengan tentara atau perangkat pertahanan lainnya sebagai subjeknya. Baik wajib militer ini sebagai pekerjaan yang dipilih ya sebagai TNI, kemudian ada yang sebagai karena proses wajib militer. Ada di banyak negara ya yang memberlakukan wajib militer bagi warganya. Contohnya di sini adalah Korea Selatan, Israel, Iran, dan Singapura. Nah, lebih khusus kita di bunyi pasal 27, khususnya di ayat yang ketiga, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini merupakan landasan konsep dari bela negara. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Informasi untuk teman-teman semuanya, di Siap Jadi ASN di sini kita sediakan juga ada 6 buah paket gratis untuk teman-teman semuanya. Ada juga yang powerful di sini 64 paket berbayar. Ada super prediksi yang volume 1, volume 2, dan volume 3. Apa sih untuk super prediksi ini? Super prediksi ini didasarkan kepada FR tes CPNS tahun ini. Berapa harganya untuk mengikuti satu kali tryout ini? Rp25.000 untuk satu orang. Tapi jika teman-teman punya 5 komunitas, 5 orang yang ingin gabung, maka setiap orang hanya cukup membayar Rp15.000. Linknya kita sediakan di kolom deskripsi. Kemudian kita geser ke kiri. Di sini ada tryout untuk P3K khusus guru kelas SD. Juga sudah kita sediakan. Harganya juga sangat-sangat murah sekali. Hanya Rp20.000 kalau satu orang. Jika lebih dari 5 orang, maka cukup bayar Rp10.000 per orang. Jadi luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7. Untuk nomor 7 ini juga tugas juga. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam menjawab soal ini di kolom komentar. Kita akan bahas di sini di soal nomor 7. Para peneliti tengah melakukan uji coba terhadap sejumlah formula vaksin yang diharapkan dapat menjadi penangkal virus COVID-19 atau virus corona. Para dokter dan ilmuwan telah membuat kemajuan dalam usaha pembuatan vaksin. Pada saat yang bersamaan, para dokter tersebut juga berusaha untuk memperbaiki formula dan metode pengobatan bagi mereka yang telah terjangkit, berdasarkan beberapa obat yang telah terbukti efektif dalam melawan COVID-19. Upaya para peneliti dan dokter di atas mencerminkan nilai Pancasila sila yang keberapa? Pilihannya A sampai dengan E. Ya, ini sebenarnya adalah yang dilakukan oleh para peneliti kemudian dokter dalam penanggulangan COVID-19 itu mencerminkan Pancasila sila keberapa. Kita lihat tindakan konkretnya. Jadi, mengembangkan vaksin di sini adalah menunjukkan bahwasannya ada rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Sehingga hal tersebut itu merupakan tindakan yang mencerminkan nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada sila yang kedua. Butirnya berbunyi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau bisa juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi jelas di nomor 7 adalah pilihan jawaban yang B.
Selanjutnya kita masuk di soal nomor 8. Si Fulan menjabat sebagai seorang direktur dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa. Sepanjang tahun 2018-2019, ia memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari konsumen, namun tidak menyetorkannya kepada negara. Akibatnya, ia merugikan negara sebesar 3,9 miliar. Perbuatan si Fulan ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya pada sila keberapa gitu ya. Pilihannya A sampai dengan E. Jadi pajak yang dipungut dari konsumen tersebut tidak disetorkan kepada negara. Ini merupakan tindakan korupsi dengan tidak menyetorkan amanah pajak yang sudah dibayarkan klien atau konsumen maupun warga negara. Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir atau pada sila yang ke-5. Butirnya berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan atau merugikan kepentingan negara. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 9, wujud sikap membela negara sesuai amanat Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Membeli produk-produk impor. B. Selalu menggunakan batik ketika bersekolah. C. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. D. Mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya. Atau E. Mengikuti kursus tari Bollywood sebuah sanggar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah wujud sikap atau bela negara ya. Wujud sikap membela negara berdasarkan pada pasal 30 ayat 1. Kita ingat di sini bahwasanya ekstra wajib di lembaga itu adalah ekstra pramuka. Ekstra pramuka ini adalah salah satu wadah dalam mengembangkan diri bagi anggota pramuka yang merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka ini dipandang sebagai salah satu bentuk wadah untuk upaya bela negara. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 10. Pada bulan Juli, pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meminta penghentian pendirian makam milik tokoh adat Sunda Wiwitan. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Kabupaten Kuningan tentang izin mendirikan bangunan. Keputusan penghentian pendirian makam tokoh adat Sunda Wiwitan juga dilakukan akibat adanya penolakan dari gabungan ormas kelompok mayoritas. 3 minggu kemudian, pemerintah setempat mencabut segel pendirian makam setelah adanya desakan dari berbagai pihak dan komunikasi langsung dengan masyarakat Sunda Wiwitan. Inti wacana tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila sila yang keberapa. Baik, kita bahas di sini di soal nomor 10 ya. Bahwasanya inti wacana di sini adalah bertentangan pada sila yang ketiga ya. Beberapa butir yang terkait di sini adalah yang pertama, menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi dengan pemberhentian ini karena adanya penolakan dari gabungan ormas ya. Jadi biar tidak terjadi perpecahan, tetap pada persatuan, maka dilakukan pemberhentian tersebut. Sementara butir yang kedua adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas sekali di sini ya. Jadi keputusan penghentian pendirian makam tersebut di sini karena adanya penolakan dari gabungan. Dikhawatirkan jika dilanjutkan maka akan bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu dilakukan penghentian demi rasa persatuan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.